Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Betul Pak Menteri, saya setuju kalau memang cari uang jadi pedagang, jangan jadi guru. Agak-agak gini kan Akif ya di tanah tengah aja pesan anak kawan yang dia tanah kawan di jauh-jauh sedikit tanah kawan. Yalah, duduk dulu. Jangan makan dulu. Kayla Alisha punya apa? Saya dulu digajinya melalui SPP dari iuran masyarakat. Sebulan cuma 10.000. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pejabat dari Kementerian Keagamaan Indonesia membuat pernyataan mengejutkan di media nasional. Guru tidak ada harganya, mending cari uang dengan berdagang. Sementara itu, di negara tetangga Malaysia, Menteri Pendidikan justru membuka peluang besar bagi guru asing, termasuk dari Indonesia, dengan gaji tinggi dan kesejahteraan yang dijamin oleh negara. Apakah profesi guru di Indonesia benar-benar sedang sekarat? Ataukah kita sedang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan? Simak ulasan lengkapnya dan tulis pendapatmu di komentar. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Betul Pak Menteri, saya setuju kalau memang cari uang jadi pedagang, jangan jadi guru. Saya contohnya, dulu saya sudah ditawari oleh sekolah negeri yang favorit di kabupaten saya untuk menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Karena memang saya sarjana Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi saya menolak itu karena memang menjadi guru itu berat, menjadi guru itu tidak boleh berharap materi, harus ikhlas untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi jangan lupa Pak Menteri, ya. Tugas pemerintah adalah memberi kesejahteraan pada guru. Memang guru tidak mencari uang, tidak mencari untung. Tapi masa guru harus dibiarkan menderita sih, kan enggak? Menjadi guru tidak semudah yang orang lihat. Tidak menguras keringat, tapi menguras pikiran. Mencari cara menghadapi banyak anak dengan karakter. Saya dulu digajinya melalui SPP dari iuran masyarakat. Sebulan cuma 10.000. Setiap pagi selepas fajar menyingsing, suara knalpot motor tua terdengar melintasi jalan berbatu di pelosok Sukabumi. Di atasnya duduk Saryono, seorang guru honorer yang sudah 33 tahun mengabdi. Saat ini, ia mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Tegal Panjang, Desa Sidamulia, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Motor Super X itulah yang ia andalkan untuk menempuh jarak sekitar 7 km dari rumahnya di Kampung Jaringau, Desa Pangumban, Kecamatan Ciracap. Jalan yang rusak dan licin, saat musim hujan tak pernah jadi alasan untuk absen. Motor itu dibelinya dengan menyisihkan sedikit demi sedikit uang hasil bertani dan honor mengajarnya yang tak seberapa. Di tengah ketidakpastian nasib, Saryono tetap datang ke sekolah setiap hari dengan motor tuanya lewat jalan rusak demi murid-muridnya, demi sebuah pengabdian yang tak lekang oleh waktu. Saya itu mulai mengajar itu dari tahun 1992. Jadi sampai sekarang sudah 33 tahun. Begitu susah payah, saya dulu digajinya melalui SPP dari iuran masyarakat. Sebulan cuma 10.000. Ini tidak ada generasi di sini karena tempatnya juga jauh dari kota, terpencil. Harapan saya kepada pemerintah, mohon dengan sangat untuk mengangkat saya, baik yang melalui P3K atau PNS secara otomatis. Karena apa? Dilihat dari pengabdian yang begitu lama, usia sudah begitu lanjut, hingga mau kapan lagi? Kalau saya nantinya tidak kebagian jatah, sedangkan pengabdian sudah segitu lama. Aku lakukan semua dengan cinta, yang selalu sebagai matahari pagi.
yang selalu datang untuk menghemati. Baik bagi setiap sebuah puisi yang selalu bernyanyi di dalam hati. This is a mom sitting. Sayang, cintaku ini istimewa. Tak peduli engkau siapa, diterima apa adanya. Di pundak, selamat pagi semua. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di Nah, ada gimana dengan aku? Akif ya di tanah tengah aja pesan anak kawan dengan dia. Tanah kawan di jauh-jauh sikit tanah kawan. Pesan anak kawan dengan Akif. Tapi dekat kau sana kita. Jangan dekat kau sana tanah kawan dengan Akif. Sebab Akif tak pasti pula. Jangan. Apa cikgu nak dia tanya soalan apa awak tanya tadi? Kenapa Kenapa cikgu tak pakai tudung? Sebab tengok apa tadi? Cikgu? Cikgu orang Kristian. Siapa? Ya. Cikgu dari siapa? Kaila Alisha dah dapat dah. Kaila Alisha, main sini. Yang lain duduk dulu. Jangan makan dulu. Kaila Alisha punya apa? Nasi ayam. Mikael bubur kan? Okay. Delo. Welcome. Ain. Bukan Ain. Putra Haziq. Selamat pagi murid, apa khabar? Baik. Selamat pagi murid, apa khabar? Selamat pagi murid. Selamat pagi murid, apa khabar? Baik. Pejabat yang bermewah-mewahan, uang dinas, hotel mewah, mobil dinas, bukan buat kita, tapi buat mereka korup dan buat mereka hidup bernyaman-nyamanan. Kedua, hidup pejabat ketika era Raja Louis dan istri Marie Antoinette mandi susu, makan makanan mewah, rakyatnya mati kelaparan. Persis seperti sekarang ketika dulu penjara Bastille terjadi, rakyat banyak mati karena kebijakan Raja Louis. Itu persis terjadi sekarang, teman-teman semua. Kemarin ada driver ojol meninggal di tangan aparat. Gak cuma sekali seperti terjadi. Banyak kekerasan terjadi di tangan aparat. Seorang anak kecil bernama Raya tidak bisa membeli obat cacingan. Dan juga banyak orang-orang yang mati tangan kebijakan negara. Sekarang, ketika negara kaget apa yang terjadi, mereka harusnya gak heran. Mereka lah yang mulai revolusi itu. Rakyat hanyalah orang-orang yang marah yang sedang menagih hak mereka. Jangan sampai lagi-lagi negara mendapatkan revolusi, kekuasaan, mendapatkan hukuman yang mereka tidak pernah inginkan. Hati-hati semuanya. Dunia, walau ketemu ramai wanita, nyata kau tiada. Berhormat, yang berhormat itu saya setuju 100% apabila yang berhormat menyentuh tentang perluan pengisian untuk Badan Sarawak ini juga dibangkitkan sering dibangkitkan oleh rakan saya dari IPAN. Yang berhormat, sebab tu saya tadi yang berhormat, antara faktor ataupun keutamaan kita apabila menentukan penempatan ini mestilah juga mengambil kira lokaliti itu. Sebab itu yang berhormat, laluan-laluan
khusus untuk anak-anak Sabah, Sarawak, orang asli Penan ini, kita beri keutamaan dalam laluan khusus di peringkat IPDM. Ini adalah bagi untuk memastikan keperluan yang berhormat sebut tadi mesti dipenuhi di peringkat penempatan sekolah. Dan saya nak maklumkan yang berhormat, penempatan kita ketika ni, guru-guru kita ini dengan kerjasama yang sangat baik daripada STP telah mencapai 97%. Dan ini masih kita terus lonjakkan supaya isu kekurangan guru ini dan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita ini mesti diperolehi dengan adanya guru yang mencukupi. Saya juga melihat bahawa apa yang dicadangkan yang berhormat tadi akan kita lihat secara keseluruhan, melihat kepada keperluan itu mestilah didukung dalam sistem pendidikan kita memenuhi keperluan hasrat bahawa ada keperluan dan keutamaan dalam pendidikan. Yang berhormat juga menyentuh tentang guru-guru yang meneplah dan ataupun keperluan bagaimana melihat keseluruhan anak ini ditempatkan di Sabah dan Sarawak dengan keperluan itu. Sebenarnya yang berhormat ada lagi juga keperluan-keperluan lain masuk melihat kepada apabila kita buat peluasan prasekolah. Jadi ada keperluan guru-guru ini juga maknanya ditempatkan di tempat-tempat yang berlakunya peluasan-peluasan prasekolah ini ikut sekali lagi keutamaan. Ketika guru di negeri sendiri dibilang tak berharga, negara tetangga justru membukakan pintu dan menawarkan gaji tinggi. Ada apa dengan pendidikan kita? Dalam sebuah wawancara dengan media nasional, seorang pejabat dari Kementerian Keagamaan Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengundang amarah. Guru tidak ada harganya, lebih baik jadi pedagang saja untuk cari uang. Sayangnya, ucapan itu ada benarnya. Banyak guru honorer hanya digaji 300.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Tak ada tunjangan, tak ada jaminan masa depan. Gaji guru asing Malaysia 5.000 sampai 9.000 ringgit Malaysia per bulan, berkisar 17 sampai 30 juta rupiah. Fasilitas, visa kerja, tunjangan tempat tinggal, BPJS versi Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.